Cara pertama adalah dengan melihat dalilnya. Kalau sudah ada dalil, tidak perlu tanya lagi kepada hati, nggak perlu. Sudah ada dalilnya haram ya sudah bilang, saya tanya sama hatiku, nggak perlu. Kalau sudah ada dalilnya, tugas kita hanyalah taat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang laki mukmin dan seorang wanita mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu keputusan, kemudian dia punya pilihan yang lain. Enggak boleh. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, kalau sudah ada keputusan dari Allah, tidak pantas bagi laki mukmin, wanita mukminah untuk punya pilihan lain. Allah sudah bilang, Rasulullah sudah bilang begini. Tadi, fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu sungguh mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam segala urusan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak menemukan dalam hati mereka gerundel terhadap keputusanmu wahai Rasulullah. Wa yusallimu tasliman, dan mereka pasrah menerima. Itu berorang beriman. Kalau sudah dalilnya haram, ya haram, mau diapain? Janganlah cari-cari alasan. Ya. Itu baru orang beriman. Kalau enggak beriman, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan melihat dalil. Yang kedua, kalau Anda tidak tahu, tanyakan kepada ulama yang berilmu. Kepada ulama ya. Atau ustaz yang Anda percayai. Ya. Percayai ilmunya. Ya. Anda percaya ilmunya, ya. Artinya dia berfatwa dengan dalil. Artinya dia berfatwa, dia menjelaskan dengan dalil. Ya, bukan dengan perasaan ya, bukan dengan hawa nafsu. Kalau ternyata Anda tidak tahu dalilnya, Anda juga tidak sempat tanya kepada ulama atau ustaz, waktunya tidak cukup, ya. Ya, maka Anda tanya pada hati Anda. Ini baru amalkan hadis ini. Tanyakan hatimu. Dengan jujur. Bukan ini pas buat saya karena sesuai dengan kerjaanku. Ini bukan begitu. Ini kayaknya pas dengan keinginanku. Bukan. Tanya jujur hatimu. Ini kalau orang tahu kira-kira gimana? Dosa atau bukan ya? Kadang kita bingung mau tanya. Mau tanya nggak sempat tanya. Sementara waktu kejadian depan tanda tangan atau tidak. Tanyakan ini kalau orang tahu. Istri saya tahu malu atau tidak sih? Kalau nggak malu tanda tangan saya. Kalau ketahuan tetangga tahu gimana? Berarti sudah itu dosa itu. Tinggalin aja. Meskipun dia bilang boleh itu enggak apa-apa, boleh. Enggak. Kalau saya gelisah tidak benar, ya. Kenapa? Karena hati kita sebagaimana dijelaskan Ibnu Rajab alhamdulillah dalam kitabnya Jami'ul Hikam, Allah menjadikan hati kita ini punya fitrah, ya, yang tahu kebenaran dan tidak suka dengan kemungkaran. Makanya Allah sebutkan yang namanya kebajikan dengan al-ma'ruf karena diketahui oleh hati, ma'ruf kebaikan. Mungkar kenapa? Hati mengingkari, ya. Hukum asalnya itu hati bisa menilai sebenarnya hukum asal, tapi tentu butuh dalil untuk menunjukkan ini baik atau buruk. Tapi hati punya sesuai dengan fitrah. Ini baik, ini buruk, hati bisa tahu. Maka tanyakan hatimu dengan jujur. Banyak hal-hal yang saya dulu ya sekedar sharing. Saya dulu main musik kemudian manggung-manggung ya. Tapi selalu saya gelisah. Ini saya bicara pengalaman pribadi ya. Mungkin ada yang main musik merasa semakin beriman, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya dulu main musik, saya gelisah. Ya main musiknya musik Islami ya. Ada kadang main metal, kadang main macam. Tapi intinya saya juga main musik Islami ya. Kemudian kasidahan. Tapi saya sholat tidak tenteram ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya tidak tahu kenapa sampai saya tanya sama seorang ustadz. Itu ada ustadz guru saya dari Muhammadiyah ya, hafizahullah, masih hidup insyaallah di kota Sorong. Waktu itu saya tanya, Ustadz, saya mau ada acara halal bihalal, saya bagian pengiring musiknya, ada nyanyian, acara hiburannya. Tapi kok saya merasa gini. Gimana saya main atau tidak? Kata dia, musik itu haram. Saya kaget. Yang benar Ustaz. Sebenarnya baru dengar ya. Ya tapi subhanallah, meskipun saya baru dengar seumur hidup musik itu haram, saya itu kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA, saya lupa. Saya baru dengar musik itu haram baru dari mulutnya Ustaz itu. Hafizahullah ta'ala. Tapi saya mulai memikir, benar juga ya. Karena kalau saya lagi musik, dudang, azan saya berhenti, saya sholat. Tapi sholat gelisah, nggak tenang. Nggak tenang. Ketika saya tinggal di Madinah, bersama keluarga, hidup tanpa musik, saya merasa bahagia. Datang ke mall, dengar murotal, memang musik itu nggak benar, bikin jiwa. Ya maunya goyang terus, mau joget terus. Mungkin ada yang bilang, musik halal, joget halal. Iya.
Tapi kalau ada orang meninggal sambil joget, kayaknya dibilang suul khotimah. Loh kok suul khotimah? Ente bilang musik halal. Joget halal, tapi kalau orang meninggal joget, ente bilang ini meninggalnya enggak baik. Berarti fitrah Anda mengatakan itu enggak benar. Kalau orang joget-joget kemudian dia atau lagi manggung joget-joget kemudian mati misalnya. Apa kata orang? Aduh, matinya jelek. Padahal dia bilang musik halal, joget halal. Menunjukkan bahwasanya fitrah dia masih jalan. Itu enggak benar sebenarnya. Ya, enggak benar. Ya, masing-masing ya. Ini sekedar masukan apa pengalaman pribadi ya. Saya ngomong begitu karena setelah itu saya temukan dalil bahwasanya ulama ijma, 4 mazhab ijma bahwasanya musik hukumnya haram. Apalagi mazhab Syafi'i paling kencang. Makanya saya punya buku tentang ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Saya nukilkan situ pendapat ulama Syafi'i seluruhnya mengatakan musik haram. Seluruh ulama Syafi'i dalam buku-buku klasik mereka semuanya mengatakan musik dan itu ijma 4 mazhab. Yang 4 mazhab. Tanyakan dari pribadi, apakah kemudian joget-joget ya, kemudian goyang-goyang nambah iman ya, wallahu alam bisawab ya. Tapi intinya ini di antara hal-hal yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara ciri-ciri kebajikan adalah hati kita tenteram ketika melakukannya. Ya dalam kerjaan kita hari-hari, mungkin kita enggak tanya ustaz tapi ada sinyal dalam diri kita ini kayaknya enggak benar ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji an-nafsul lawwamah. Kata Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah kata Allah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Di antara sifat jiwa suka mencela itu kalau ada yang enggak benar, sinyal dia gerak gemetar, deg-degan, ini menunjukkan ada enggak beres. Ada sinyal. Dia kasih tahu. Apalagi kalau seorang sudah maksiat, maka dia kenapa kamu begini? Dia ada perasa penyesal itu jiwa yang mencela dan itu baik. Jiwa yang baik yang ada sinyal menunjukkan itu tidak baik. Tapi kalau kita langgar lama-lama sudah hilang sinyal tersebut. Ya, tanda tangan ini korupsi, tanda tangan. Aduh. Mana gelisah pertama? Pertama gelisah. Kedua gelisah semakin kurang. Ketiga lancar. Mana sini tanda tangan terus lancar. Sama misalnya di ruangan mungkin sama cewek kayaknya gelisah duduk. Cewek duduk berdua ngobrol. Lama-lama santai. Malah ketagihan ya. Padahal awalnya sinyal kasih tahu ini enggak benar. Jangan sampai ketahuan ini, jangan sampai ketahuan anu. Tapi ya lama-lama lewat. Sama seorang melihat sesuatu yang haram misalnya, dia pengen lihat, dia tambah si gelisah kesini kalau ketahuan ini. Lama-lama rasa malunya hilang. Dan Zimin kata sebagian orang, kalau awal-awal kita misalnya seorang melewati jalan yang ada duri-durinya atau ada beling-belingnya sedikit, dia akan hati-hati jangan sampai keinjak beling. Begitu sudah keinjak darah, udah sekalian aja katanya, enggak ada masalah. Itu orang kemaksiat gitu kadang-kadang. Awalnya dia begitu sekali terjumus, setan bilang sudah sekalian aja, sama aja, ya udah sekalian. Sehingga sinyal hilang, teguran hati juga hilang. Tadinya gelisah di hati, tidak, gelisahnya sudah hilang, sudah hati sudah mati atau hati sudah sakit.